Baik, untuk memulai perbaktian kita akan mendengarkan kesaksian yang pada hari Sabat ini akan dibawakan oleh saudari Alin atau saudari Marlin Karamoy. Silakan. Shalom, selamat bagi kita semua. Mungkin seperti tadi sahabat saya Bapak Benny Muskita sampaikan, kalau sudah di info ya atau dan bahkan sudah didoakan, dan saya mengucapkan terima kasih. Maaf kalau jaringan internet ini agak kurang stabil memang di tempat ini. Sebetulnya saya sudah direncanakan pulang hari hari Jumat kemarin. Tetapi ternyata ada lanjutan tindakan yang akan dilakukan hari Senin pagi sehingga saya diminta stay lebih lama. Jadi saya memang ini dari rumah sakit. Semoga internetnya tetap stabil sehingga saya bisa menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Sementara saya masih di dalam, kalau orang bisa katakan, saya masih di dalam pergumulan atau masih di dalam badai di dalam kehidupan saya. Terima kasih untuk Pak Benny yang sudah mengundang saya untuk bersaksi, dan semoga apa yang saya saksikan ini dapat menguatkan kita semua bagaimana Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya, dan saya rasa dan saya pastikan bahwa Tuhan juga baik dalam kehidupan kita semua, meskipun di dalam apapun yang sedang kita hadapi, pergumulan apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan itu sangat-sangat dan teramat sangat baik. Baik, jadi mungkin saya berawal, ketika saya menerima hasil dari PET scan, dan pada saat dibacakan oleh dokter onkologi, dan dinyatakan bahwa saya mengidap cancer stage 4, breast cancer stadium 4. Ya tentunya pada saat itu saya sebagai manusia kaget, dan karena saya tidak pernah ya terpikir bahwa akan sebegitu tingginya stage yang yang ada di saya gitu, kansernya. Yang memang saya tahu bahwa saya kanker beberapa tahun yang lalu, tetapi saya memang memakai pengobatan, dan saya berobat tetapi dengan pengobatan herbal, dan saya meyakini bahwa obat herbal itu dapat menahan kanker saya. Ternyata tidak bisa menahan kanker saya, tetapi memang saya tidak salahkan, imun saya memang lebih kuat dengan herbal itu. Jadi saya yang biasa pilek, flu, tetapi saya kuat gitu, di tengah-tengah orang banyak yang sakit, saya nggak sakit gitu ya. Jadi saya juga tidak persalahkan itu, karena herbal ini ternyata sangat membantu saya, tetapi mungkin belum cukup untuk menahan sel-sel kanker untuk merambat dalam diri saya. Jadi pada saat dibacakan hasil PET scan itu, ada 5 penyebaran dalam tubuh saya, ada 3, ada di tulang belakang itu 3, dan satunya adalah sesuatu yang krusial, karena tulang yang diserang itu adalah tulang penyangga tubuh saya, sehingga memang harus cepat-cepat ditindak. Jadi memang perjalanan tindakan medis itu saya juga sampai kaget-kaget, kok kayak nguber gitu ya, kejar-kejaran gitu. Jadi baru saya di biopsi hari Kamis yang lalu, saya hari Senin sudah dijadwalkan untuk disinar. Karena menurut dokter bagian radiasi, jadi mereka juga cepat tim dokternya merapatkan ini, karena sebetulnya tindakan yang harus dilakukan di saya itu mungkin 1 minggu atau 2 minggu ke depan gitu, karena menunggu luka hasil biopsi saya, dan ada luka pemasangan kemoport yang baru dilakukan hari Kamis yang lalu. Itu ditunggu, seharusnya senormalnya adalah ditunggu kering dulu, baru saya bisa melakukan tindakan yang selanjutnya gitu, jadi tidak membahayakan apapun. Tapi ternyata dari radiasi menganjurkan untuk harus cepat ditindak, karena takutnya tidak terkejar sehingga mengakibatkan kelumpuhan di dalam tubuh saya. Mungkin kalau tidak ada satu tulang itu yang terkena, yang sangat krusial itu, mungkin masih bisa menunggu 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Begitu. Jadi
Kenapa saya juga masih ada di rumah sakit? Karena saya memang menunggu tindakan radiasi itu tersebut. Jadi saya mau saksikan itu secara teknis ya, untuk diketahui kenapa saya bersaksi saat ini bagaimana kebaikan Tuhan. Jadi ketika saya menerima diagnosa tersebut, puji Tuhan dan saya mengucap syukur, saya memang sempat gemeter, sempat kaget itu karena saya syok. Tetapi selanjutnya saya tidak merasakan kecewa, saya tidak merasakan marah, apalagi saya menyalahkan Tuhan gitu, tidak sama sekali. Dan saya yakin percaya bahwa itu karena Tuhan gitu, bukannya karena kuat kuasa saya. Kalau saya manusia biasa, saya pasti mungkin saat itu bisa nangis bombay lah istilahnya ya, atau bisa marah-marah nggak karuan, atau pelampiasan kemana gitu ya. Tapi saat itu saya tidak sama sekali. Jadi saya sangat tenang, puji Tuhan, dan ketika saya menerima itu semua dengan lapang dada, karena saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat saya. Saya diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami hal-hal ini, dan pastinya ada kebaikan Tuhan di balik semua ini. Jadi saya itu ada damai sejahtera dalam kehidupan saya. Kemudian bukan hanya damai sejahtera, tetapi yang herannya, makanya saya bilang Allah itu sungguh heran. Herannya saya itu bisa bersuka cita. Ketika jadi saya meyakini bahwa Tuhan itu tidak statis tetapi dinamis. Jadi setelah saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan ketika saya membiarkan Tuhan yang mengkontrol kehidupan saya merasakan benar-benar kebaikan Tuhan itu nggak setiap hari saja, tetapi setiap menit, setiap detik, setiap hari. Saya merasakan ada saja yang baik gitu, yang saya terima. Ya, seperti contohnya mungkin hal-hal yang sederhana bagi saya, tetapi itu sangat menguatkan saya. Seperti contoh seperti saya dipertemukan dengan dokter bedah yang baiknya sangat baik pada saya. Ya, kemudian saya juga dipertemukan dengan dokter radiasi juga yang sangat baik. Nggak semuanya dokter baik ya, soalnya ada juga dokter yang ya begitulah. Tetapi saya most of them itu baik sekali gitu sama saya. Kemudian yang terutama adalah yang saya rasakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya sendirian. Saya merasakan selalu ada Tuhan gitu bersama dengan saya. Dan itu yang membuat saya sangat-sangat sukacita gitu. Oh, Tuhan baik sekali gitu ya, di dalam kondisi seperti ini Tuhan selalu ada sehingga saya selalu kuat. Kemudian Tuhan juga memberikan kepada saya sahabat-sahabat terbaik saya yang selalu mendoakan saya, yang selalu peduli kepada saya. Ya kan, ada yang hadir saat ini, ada juga Christine Manik, ada Shirley Manurung, di sini juga ada Alvin, ada yang tadi jadi pembawa acara, Benny Muskita gitu ya, salah satu yang sangat baik bagi saya. Dan Christine sama Kay itu selalu hampir setiap hari tanyakan keadaan saya, kemudian memberikan kekuatan-kekuatan kepada saya, menopang saya dalam segala aspek. Mereka topang saya, mereka doakan. Itu sangat luar biasa bagi saya, dan saya rasa itu Tuhan yang berikan kepada saya. Gitu, sahabat-sahabat yang terbaik yang saya punya itu Tuhan yang berikan. Keluarga yang mendukung saya Tuhan berikan. Gitu. Jadi Mem Dewi, anak saya kan jadi anak asuhnya Mem Dewi ya, Arvin, itu angkatan pertama di SMA Makarios. Nah sekarang Mem Dewi, Arvin itu sudah bisa masak loh, karena dia sangat mendukung mamanya gitu ya. Jadi itu saya hal-hal yang kecil itu saya bisa bersuka cita gitu. Jadi dia cuma tanya, Ma ini bagaimana? Oh ini Kak begini-gini buatnya. Kemudian dia masakin, kemudian saya makan. Sangat enak di lidah saya gitu, dia bikin sayur. Dan itu hal kecil yang sangat-sangat membahagiakan saya gitu. Mungkin kalau misalnya tidak ada kejadian seperti ini, saya nggak tahu apakah anak-anak seberapa besar kasih mereka kepada saya gitu. Tapi pada saat kejadian ini saya benar merasakan anak-anak saya itu sangat mengasihi saya. Dan pada saat ini saya dirawat dari hari Rabu, karena hari Kamis itu ada tindakan biopsi. Anak saya yang kecil yang jagain saya, Noe. Jadi dia membantu saya dorong-dorong infus, bukain pintu kamar mandi, apa yang saya minta dia ambil gitu kan. Jadi soalnya pada saat saya habis dioperasi, sepertinya saya kena alergi anestesi. Jadi mata saya itu bengkak, keluar air mata terus gitu ya. Jadi anak saya benar-benar
benar saya merasakan anak saya baik sekali gitu merawat saya. Jadi itu yang saya bilang, Tuhan, memang Tuhan itu sangat dinamis gitu. Waktu lalu saya sering menyaksikan bahwa saya sangat berbahagia karena Tuhan menempatkan sahabat-sahabat yang terbaik, kelompok doa yang baik yang selalu mendoakan saya. Ada Ibu Christine Sitorus yang selalu yang ada di dalam kelompok doa kami dan selalu mendoakan gitu ya. Ada ibu-ibu yang lain yang mendoakan. Dan yang saya katakan dinamis ini berjalannya waktu itu dia. Saya melihat anak-anak saya begitu peduli. Kemudian juga saya dipertemukan dengan dokter-dokter yang baik gitu. Dan yang terutama adalah saya bisa mempersiapkan diri saya. Jadi saya percaya, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu mempunyai rencana yang terbaik dalam kehidupan saya. Dan saya memang berdoa. Semua orang mendoakan saya. Gereja saya mendoakan saya. Grup-grup doa yang saya ikuti mendoakan saya. Sahabat-sahabat saya, keluarga saya, kakak saya, anak, dan suaminya sangat mendukung saya dalam doa dan dalam segala hal. Saya benar-benar mengucap syukur tidak sendirian. Gitu ya. Dan yang terutama yang saya sangat mengucap syukur adalah saya itu merasa apapun yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi ketika saya benar-benar menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, untuk Tuhan yang memegang kontrol dalam kehidupan saya, apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, kalau memang berkat kesembuhan akan saya terima dari Tuhan, saya berterima kasih. Jadi saya bisa melihat anak-anak saya berkeluarga dan saya bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa mereka hidup di dalam Tuhan. Tetapi kalaupun Tuhan menghendaki hal yang lain karena Tuhan itu lebih tahu dari saya, ya mana yang terbaik, saya mengucap syukur juga karena saya diberi kesempatan untuk dari sekarang saya bisa membagi iman kepada mereka, kepada anak saya. Saya bisa mempersiapkan anak-anak saya, mempersiapkan suami saya, dan saya juga bisa mempersiapkan diri saya. Dan sampai di satu kesimpulan, saya pernah berpikir begini, apalah kematian itu gitu. Kematian hanya tidur, seperti kita tidur ternyata entah bangun entah enggak, kita juga nggak tahu gitu. Dan pada saat tidur saya nggak bangun pun juga saya mengucap syukur karena kembali ke tadi saya diberi kesempatan untuk mempersiapkan diri saya dan keluarga saya. Dan itu yang saya pemikir yang sudah Tuhan tempatkan di hati dan pikiran saya yakin dan percaya itu semata-mata adalah Roh Kudus. Roh Kudus, kalau tidak pasti saya tidak akan seperti ini. Saya tidak, semua orang, beberapa orang ya, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya dan teman doa mengatakan bahwa Marin kamu sangat kuat. Ada juga yang bilang hebat. Saya bilang ini semua karena Tuhan. Kekuatan yang saya dapatkan saat ini, meskipun saat ini saya sudah dipasang chemoport dan hari Senin akan menjalani penyinaran dan nanti akan dibarengi dengan kemo. Tapi saya tidak pikirkan, aduh nanti saya penyinaran gimana ya, maaf, saya kuat atau enggak ya, atau kemo nanti saya gimana ya, aduh nanti saya begini, nanti saya begitu gitu. Saya tidak pikirkan itu, jadi saya merasa ya udah saya jalani aja gitu, saya jalani proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Bahkan waktu lalu ada sahabat saya dan masih hubungan saudara telepon dari dia telepon sudah lama saya nggak ketemu sama dia karena dia tinggal di luar. Kemudian saya ngobrol sama dia, saya bahkan bercanda gitu sama dia. Iya nih, waktu lalu saya kan mau sebelum operasi, sebelum biopsi kemarin, saya bilang, iya nih, gue perasaan hari Kamis kayak mau piknik. Jadi bukan kayak mau ke rumah sakit, bukan kayak mau dioperasi, kayak mau piknik. Jadi inilah perasaan yang seperti ini yang saya rasakan saat ini gitu. Dan saya ingin juga mungkin bukan saya aja yang dalam pergumulan, saya yakin dan percaya. Yang dalam pergumulan saat ini banyak dan dengan pergumulan yang berbeda-beda pastinya. Nggak ada semua orang yang hidupnya lurus-lurus aja atau tidak ada pergumulan, pasti ada. Dan yang saya mau bagikan pada saat ini, ketika kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, maka tidak ada yang berat. Seperti Tuhan katakan, serahkanlah kepadaku yang berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan. Bahkan dia juga katakan, pikulah kuk yang kutaruh karena kuk itu ringan. Dan itu yang saya rasakan. Benar-benar saya rasakan. Dan ketika saya merasakan itu, tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan. Yang ada dalam diri saya adalah sukacita senantiasa. Tuhan, terima kasih karena tidak ada pikiran-pikiran yang negatif yang menguasai saya saat ini. Dan itu karena Engkau, Tuhan. Begitu. Jadi saya
kenapa waktu lalu juga Bedi, Lin masih di rumah sakit, bisa nggak atau mau istirahat? Saya bilang, nggak apa-apa, saya mau bersaksi karena saya ingin membagikan hal ini kepada saudara-saudara sekalian, bahwa di dalam pergumulan kita, bila mana kita menyerahkan kepada Tuhan, kita akan rasakan betapa kasih Tuhan yang melimpah ruah dalam kehidupan kita, dan kita merasakan bahwa bersama Tuhan ada sukacita meskipun di dalam pergumulan atau penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin 1 menit lagi saya mau bilang, waktu lalu anak saya yang kecil bilang, Mama sambil nangis-nangis, Ma, kenapa aku udah berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab gitu doanya, gitu kan. Terus dia seperti menyalahkan Tuhan. Saya bilang jangan menyalahkan Tuhan. Ini ada kaitannya nih nanti sama sahabat saya Bro Elkin yang akan bawakan kesehatan. Jadi saya bilang ini, ya mungkin ini adalah satu akibat yang terjadi ketika dulu mama masih muda, makannya mungkin sembarangan gitu atau kurang sehat. Mama dulu sering makan junk food waktu masih muda, SMA. Nah, inilah terjadi saat ini, dan mama tidak boleh mempersalahkan Tuhan karena ini kesalahan kita. Sama seperti kalau kita bawa mobil ngebut, kalau kita tabrakan, masa kita persalahkan Tuhan. Gitu. Jadi itu yang saya bagikan ke anak saya, dan saya bagikan hal-hal yang lain, sehingga anak saya itu bisa mengerti, dan yang terutama tidak menyalahkan Tuhan. Itu tujuan saya kepada mereka juga, supaya mereka siap. Jadi seperti yang tadi saya dengar waktu saya ikut doa subuh, ya jawaban Tuhan ada 3, ya, tunggu, dan tidak, dan semua itu adalah yang terbaik. Jadi saya menunggu jawaban Tuhan. Bila dikatakan ya, puji Tuhan. Bila dikatakan tunggu, saya ikuti prosesnya, dan bila dikatakan tidak, saya terima dengan sukacita. Terima kasih. Itu saja kesaksian dari saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Thank you. Alin, kuat ya. Amin. Terima kasih yang sudah sering menguatkan saya dan mendoakan. Tuhan berkati. Amin, amin. Apakah Semangat ya, Alin. Ya, thank you. Pendeta Herlen boleh tolong doakan Marlin secara khusus, terutama untuk proses yang akan diambil pada hari Senin nanti ya. Sorry, Alin, apakah Abi ada di sebelah? Maaf, kebetulan kan karena COVID, jadi yang jagain anak saya cuma 1 orang yang boleh jaga. Gitu. Oke, kalau jadi, pamannya Abi hadir, mungkin masa hadir ya? Di spotlight supaya ya, di keluarga Saya hadir. Ya. Ya. Oke, tolong Okay. spotlight. Oke, baik. Selamat sahabat buat keluarga Jacob ya. Ibu Marlin Karamoy. Arvin adalah teman satu angkatan dengan anak kami, Marvel, ya, sama-sama tamat dari SMA Makarios, dan anak kami juga sepertinya pernah nginap di rumahnya Arvin, ya. Oke, baik. Terima kasih untuk kesaksian yang telah diberikan pada sahabat ini. Tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan, sekalipun ini adalah berita tentang kanker, itu adalah berita yang tidak mengenakan, namun kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kita memiliki sahabat-sahabat yang senantiasa memberikan perhatian dan dukungan doa. Dan terlebih lagi, Ibu Marlin bisa melihat betapa seluruh anggota keluarga bisa menunjukkan cinta kasih kepada Ibu Marlin di tengah-tengah situasi sulit yang saat ini sedang dihadapi. Baik, kita semua satukan hati, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkaulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Engkau tidak pernah meninggalkan umat-umat-Mu, sekalipun umat-umat-Mu meninggalkan Engkau. Berulang-ulang Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk menjangkau akan umat-umat-Mu, menuntun mereka kembali ke dalam pelukan. Pada hari Sabat ini, mungkin kami telah melangkah
keluar dari harapan-harapan Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni kami dari dosa, kesalahan yang telah kami lakukan, baik disengaja ataupun tanpa sengaja telah kami lakukan. Sucikan hati dan pikiran kami Tuhan, sebagaimana sucinya hari Sabat-Mu. Sebagaimana kudusnya Engkau, kiranya darah Kristus akan menguduskan kami. Pada Sabat hari ini, kami, keluarga besar Makarios, bersama-sama dengan Unai Angkatan 87, boleh berbakti bersama-sama, dan kami sangat dikuatkan oleh kesaksian yang telah disampaikan oleh Ibu Marlin Karamoy, bagaimana dia menghadapi cobaan oleh sakit kanker yang datang mendera akan kehidupannya. Bukan saja Ibu Marlin yang menderita, tetapi suami, anak-anak turut menderita akan penyakit ini. Tetapi di tengah-tengah penderitaannya, mereka masih bisa melihat secerca pengharapan daripada Tuhan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan sukacita dan damai sejahtera di dalam hati mereka, di dalam melewati hari-hari yang penuh dengan pergumulan, di dalam doa, bahkan air mata yang menitik. Dan di tengah-tengah kesulitan ini pun, Tuhan telah menggerakkan sahabat-sahabat daripada Ibu Marlin, Angkatan 87, bahkan seluruh umat-umat Tuhan yang mengenal akan Ibu Marlin dan sahabat doa, senantiasa melayangkan doa-doa permohonan ke hadapan hadirat-Mu. Biarlah Tuhan berkenan mendengarkan seruan permohonan kami. Engkau menumpangkan tangan-Mu, Engkau memberikan mujizat kesembuhan, sehingga Ibu Marlin boleh terbebaskan dari sakit kanker yang dialami, dan dia bisa menjadi alat Tuhan untuk memberikan kesaksian bagi mereka-mereka yang sedang bergumul dengan penyakit yang sama, sehingga memiliki hati yang mau berserah dan bergantung penuh kepada Tuhan. Bapa, kami tidak bisa menghindari penyakit-penyakit yang datang oleh karena dunia di mana kami tinggal telah jatuh dalam dosa. Sekalipun hidup kami benar, tetapi pencobaan itu bisa saja datang dan Engkau izinkan. Di tengah-tengah pencobaan ini, apa yang kami harapkan adalah Tuhan memberikan penyertaan. Tuhan memberikan kekuatan, iman yang senantiasa mempercayai akan janji-janji Tuhan, sehingga ini memberikan damai sejahtera bagi Ibu Marlin bersama-sama dengan seluruh keluarga melewati hari-hari pergumulan mereka. Jangan biarkan mereka bersungut-sungut, jangan biarkan mereka berkeluh kesah, tetapi di tengah-tengah kesulitan mereka, mereka boleh melihat kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang akan memberikan kekuatan, kesembuhan, dan kelepasan dari pergumulan yang sedang dihadapi saat ini. Tolong Tuhan berkati akan setiap tindakan pengobatan yang akan diberikan kepada Ibu Marlin. Beri hikmat kebijaksanaan kepada dokter bersama dengan tim untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam menjalankan tindakan. Dan berkati setiap obat, setiap makanan yang diberikan untuk dapat memberikan kekuatan bagi tubuh Ibu Marlin, untuk dapat memberikan kesembuhan bagi tubuhnya. Tuhan berkati supaya di balik pencobaan ini ada rencana Tuhan yang akan mengangkat mereka untuk bertumbuh di dalam iman, di dalam kasih dan penyerahan diri kepada Tuhan yang seutuhnya. Sehingga mereka dan kami semua mampu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap jiwa kami. Bukan saja pada saat kami diberkati, bukan saja pada saat kami sedalam keadaan sehat dan aman, tetapi di saat kami mengalami kemalangan, di saat kami mengalami sakit dan penderitaan, kami tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dan kami mau menurut kepada Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan pengharapan kami. Kami memberikan hati kami, iman percaya kami seutuhnya untuk melekat hanya kepadamu saja Tuhan. Engkaulah Tuhan dan penyelamat bagi kami. Nama yang indah, Yesus Kristus, biarlah itu senantiasa terukir di dalam hati dan pikiran kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pak Pendeta. Tahu. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah meragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang terang, tak pernah meragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah meragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang gelap, tak pernah meragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan, Kau bersabda bersamakan, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. What's happening? What's going on? It's so fascinating. Passing by. What? David, have mercy on me. I want to see it. I can't see it. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang gelap, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan, Kau bersabda bersamakan, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan, Kau bersabda bersamakan, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu.
Amin. Amin.